Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Ibu, Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi dengan NIM 0540257111 dari Studi Program Sistem Informasi UPJC UTM Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 praktik mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu membuat aplikasi sederhana pemesanan di restoran menggunakan bahasa pemrograman Java di lingkungan VS Code. Tugas ini memiliki 3 indikator utama yang harus dipenuhi, yaitu implementasi tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada class, object, dan method. Implementasi array dan atau string, implementasi struktur keputusan seperti if else if, switch case, dan nested if. Untuk memenuhi tugas ini, saya membagi program menjadi 2 kelas utama, yaitu menu Java sebagai model dan main Java sebagai pengendali logika aplikasi. Oke, mari kita mulai dari menu Java. Kelas ini berfungsi sebagai blueprint atau model untuk setiap item menu. Ini adalah implementasi langsung dari indikator 1. Pertama, terdapat variabel, atribut, ada nama string, harga, int, dan kategori string. Kedua, saya menggunakan konstruktor untuk menginisialisasi objek menu saat dibuat, memastikan setiap menu memiliki nama, harga, dan kategori. Ketiga, ada getter method, yaitu get nama, get harga, dan get kategori, yang memungkinkan kita mengakses nilai dari atribut private ini dari kelas lain. Penggunaan public class private dan getting merupakan contoh dari penggunaan keyword dan identifier yang benar. Selanjutnya kita beralih ke kelas yang Java. Di awal kelas, saya mendeklarasikan private static menu suku daftar menu. Ini adalah implementasi dari indikator 2, yaitu penggunaan array untuk menyimpan koleksi objek menu. Di metode inisialisasi menu, saya mengisi array daftar menu dengan minimal 4 menu makanan dan 4 menu minuman dengan total 8 objek. Di sini ada jenis padang, harganya 25.000 kategori makanan, gurame asam manis 28.000 kategori makanan, nasi putih 5.000 makanan, bebek bakar 20.000 kategori makanan, es teh manis 4.000 makanan, busur keputusan dan output pada harga dan kategori. Dan di metode inisialisasi menu ini selanjutnya ditampilkan menu, saya menggunakan array dan struktur sederhana untuk mengelompokkan tampilan menu. Perhatikan ada ini. Contoh penekanan pada struktur keputusan if, tampilkan menu makanan dan tampilkan menu minuman. Pengelompokan ini penting untuk memudahkan pelanggan melihat daftar menu per kategori. Dan di metode main, saya melakukan simulasi input hingga 4 kali untuk memastikan batas 4 menu tidak terlampaui dan mengimplementasikan indikator 3. Saya menggunakan if, else, dan nested if. Dan untuk pada input kedua dan ketiga, saya menggunakan nested if untuk memastikan input berikutnya hanya bisa diproses jika total item pesanan kurang dari 4.
Contoh penekanan pada nested if. Struktur ini menjamin bahwa meskipun kita tidak memakai perulangan, program dapat secara kondisional menerima input hingga batas maksimal 4 jenis tekanan. Dan bagian terpenting adalah hitung dan cetak huruf. Bagian terpenting yang berisi seluruh logika perhitungan biaya pajak, diskon, penawaran, dan pencetakan huruf. Pertama, menghitung subdata. Kemudian kita masuk ke implementasi struktur keputusan untuk diskon penawaran dan subdata. Di sini ada diskon dan penawaran. Untuk diskon 10%, jika total biaya melebihi 100.000, saya menggunakan struktur if else. Perbedaannya. Contoh penekanan pada if else. Untuk total 100.000, diskon persenan total 10%. Dan untuk penawaran beli satu gratis satu minuman jika biaya total lebih dari 50.000, contoh penekanan pada if else if total lebih dari 50.000 total minuman, wajib mencari harga termurah minuman tersebut untuk memastikan item adalah minuman. Logika ini berhasil menerapkan pengurangan biaya sebesar harga minuman termurah yang ditekan. Akhirnya saya menghitung pajak 10% dari total setelah diskon dan menerapkan biaya pelayanan sebesar 20.000 dan mencetak semua kita ini ke pesanan secara terperinci untuk pembayaran. Dan sekarang kita demonstrasikan program ini. Melalui dua skenario yang penting untuk menunjukkan bahwa struktur keputusan bekerja dengan baik. Di sini saya akan mencoba diskon penuh dulu. Berarti saya harus berbelanja lebih dari 100.000. Coba di sini ada daftar menu restoran, makanan, dan ada minuman. Juga di sini ada nama-nama makanannya, nama-nama minuman, dan ada harganya juga. Di sini saya mencoba memesan bebek bakar 2, lalu kini lalu 2, lalu terus dan di sini diskon 10% diterapkan karena saya berbelanja lebih dari 100.000 dan ini diskon total 10%, biaya pelayanan tetap ada 20.000 dan pajak ada 10%. Jadi total bayarnya 142.320 dan
Selanjutnya, saya mencoba ke penawaran saja. Di sini saya membeli jus alpukat 2, lalu nasi putih 2, dan kurma 1, dan juga manis 1 lagi jus kopi susu. Ini adalah salah maaf kawan. Saya coba ulangi. Di sana saya salah menulis. Mencoba kurangi makan manis 1, jus jeruk 1, nasi putih 2, dan kopi susu 1. Dan sudah benar. Maaf tadi salah. Di sini promo penawaran beli 1 gratis 1 minuman telah diterapkan. Karena saya berbelanja lebih dari 50.000, yaitu 56.000. Penawaran khususnya bisa 1 gratis 1 minuman. Dan biaya pajak juga tetap diterapkan 20.000. Biaya pelayanan maksud saya 20.000, dan pajak 10% juga tetap diterapkan, yaitu total bayarnya 72.800. Dengan demikian, seluruh indikator tugas telah berhasil dipenuhi. Saya telah mengimplementasikan kelas, objek, array string, dan seluruh variasi struktur keputusan yang diminta. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi dan kode program ini memenuhi kriteria penilaian yang diterapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.